Hai Sobat Literasi, kabar baik ya? Masih kerja di rumah? Masih belajar dari rumah? Dan mungkin masih ibadah dari rumah juga. Saya tambahi satu lagi, menulislah buku di rumah juga. Kawan saya bilang, percuma mas saya nulis buku, gak ada penerbit yang mau menerima karya saya. Saya tersenyum. Lantas kawan saya ini melanjutkan keluhannya. Penerbit itu kejam mas, memberi penolakan tanpa alasan, tolak begitu saja. Saya tetap tersenyum sambil menjelaskan. Begini kawan, penerbit itu industri yang harus untung untuk menghidupi karyawannya. Jadi nggak mungkin lah mau menerbitkan buku kalau penerbit itu tidak yakin buku itu akan mendatangkan keuntungan atau buku itu laku. Ini kalau mau tahu kawan, ada beberapa hal yang penting yang menyebabkan naskah itu ditolak oleh penerbit. Yang pertama ya, kenapa naskah itu ditolak oleh penerbit? Yang pertama adalah tema konten itu diduga oleh penerbit sedikit peminatnya. Nah, kalau itu naskah non-fiksi, biasanya penerbit mengkonfirmasi dari data-data internet, terutama dari Google Trend. Apakah tema tersebut sedang ngetrend, atau malah sedang turun, atau memang sama sekali nggak ada trennya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mengapa naskah itu ditolak oleh penerbit? Yaitu penulis diragukan reputasinya. Reputasi? Iya, dari mana tahu? Nah, kalau itu dosen, biasanya penerbit ngecek dari Google Scholar. Dari Google Scholar itu diketahui si dosen tersebut sudah punya banyak karya enggak, dan berapa jumlah karya yang disitasi, dan berapa jumlah citasinya total. Nah, penerbit Andi biasanya memakai standar 2000. Kalau di atas 2000 citasinya, maka penulis tersebut sudah dianggap punya reputasi. Lalu yang ketiga apa yang menyebabkan naskah itu juga ditolak oleh penerbit? Ya, lagi-lagi adalah alasan pasar. Kalau yang nulis itu adalah dosen, maka lebih disukai kalau dosen itu mengajar di tempat lembaga yang punya reputasi. Ini dapat dilihat dari ranking Wibometri. Lembaga tersebut, perguruan tinggi tersebut di ranking berapa di Indonesia, ranking berapa di dunia. Semakin tinggi rankingnya, maka dianggap pasarnya akan semakin bagus. Mendengar penjelasan saya, kawan saya ini sedikit putus asa. Mas, ketiga syarat tadi kan akan muncul kalau naskah saya sudah pernah terbit. Saya jawab, lah iyalah. Lalu dia jawab, lalu bagaimana? Telur dulu atau ayam dulu? Nah, begini kawan, yang saya jelaskan tadi adalah khusus untuk para penulis yang profesional, yaitu memakai jalur profesional yang tidak berbayar. Bahkan penulis tersebut dibayar besar. Nah, lalu bagaimana untuk para penulis pemula? Tentunya ada model kerjasama yang lain. Setidaknya ada dua model kerjasama. Yang pertama adalah model kerjasama antar lembaga. Maka sebagai konsekuensi,
lembaga tersebut akan menggunakan buku tersebut di lembaganya. Makanya dalam buku tersebut ada 2 logo, di halaman mukanya dan di halaman belakang. Lalu bagaimana skema kerjasama yang kedua untuk bagi pemula? Nah, yang kedua ini paling mudah, paling cepat para penulis pemula ini dapat menerbitkan bukunya. Di Andi ada program khusus yang disebut adalah Andi Pro Literasi. Nah, ini syarat dan fasilitas yang tersedia. Coba baca baik-baik. Kalau perlu di pause dulu untuk memperhatikan supaya jelas. Nah, kawan-kawan, tetaplah menulis apapun yang terjadi. Ingat nasihat dari Imam Al-Ghazali. Bila kau bukan anak raja, juga bukan anak ulama besar, maka menulislah. Salam.